Oke, jadi kita balik lagi ya ke episode borong Bitcoin ya. Jadi ini episode yang udah ke-13. Jadi selama 13 bulan kita udah bareng-bareng ya berinvestasi dan menabung di aset kelas Bitcoin. Dan dalam 13 bulan ini sudah banyak sekali perkembangan yang terjadi di dunia kripto ya. Pertama, ETF-nya udah di-approve dari Bitcoin, dan sekarang ya Trump mengeluarkan statement yang sangat kontroversial di mana Bitcoin ini dilihat udah bukan mainan anak-anak lagi, tapi digunakan oleh calon presiden US. Karena kemarin ya kalau kita lihat secara politik itu tidak terlalu menarik ketika El Salvador yang pakai, karena orang anggap oh ini negara kecil, atau bahkan negara yang lebih besar sedikit yaitu Argentina. Javier Milei masih dianggap mainan sama orang-orang di luar. Tapi dengan Donald Trump masuk sini semuanya berubah ya. Ketika Washington DC sudah mulai menggunakan narasi kripto. Dan ini gue ngomong pertama di sini, kalau sampai Trump menang ya, narasi Bitcoin ini nggak akan hanya digunakan oleh orang-orang di Amerika, Eropa, tapi akan sampai ke negara kita, negara tetangga-tetangga kita di ASEAN maupun Asia. Statementnya kemarin kita lihat dia melakukan sebuah ucapan yang sangat kontroversial ya. Ucapan pertamanya adalah dia akan membebaskan orang bernama Ross Ulbricht ya. Jadi buat yang nggak tahu siapa itu Ross Ulbricht, Ross tuh dianggap sebagai pahlawan di dunia Bitcoin. Dia adalah orang yang membuat marketplace bernama Silk Road ya. Jadi buat yang nggak tahu Silk Road itu apa, zaman 2011 itu adalah seperti Tokopedia untuk membeli senjata dan juga obat-obatan terlarang. Jadi itu yang dilakukan, dia membuat Silk Road, tapi dia adalah pionir. Ya, walaupun website yang dibuat itu dinilai oleh masyarakat luas adalah website yang tidak baik ya, dan akhirnya dia dipenjara seumur hidup. Namun Donald Trump bilang dia akan melepaskan Ross ini. Karena Ross adalah salah satu pionir pertama Bitcoin yang membuat Bitcoin itu bisa diperdagangkan. Jadi awalnya dia bikin marketplace ini bukan dengan tujuan akan membuat untuk orang jualan senjata ilegal, tidak. Tapi yang dilakukan adalah dia pengen bikin free marketplace. Tapi akhirnya orang-orang sendiri ya, jadi bukan dia yang jualan, tapi orang-orang yang memakai website dia. Itulah kenapa orang-orang kripto itu menganggap dia sebagai pahlawan. Sampai sekarang ya, dia di dalam penjara, dia masih suruh orang kirimin dia chart seperti kalian lihat di sini. Dan dia masih analisain elite wave-nya untuk orang-orang di luar. Jadi temannya kirimin dia chart, dia gambar di dalam, dia kirim keluar lagi. Lalu temannya post di Medium yang kalian bisa lihat di sini. Dia itu sangat berkontribusi ke dunia kripto baik di luar dan waktu dia di dalam penjara. Dan sentencing dia adalah seumur hidup. Donald Trump berjanji akan melepaskan dia hari pertama Donald Trump menjadi presiden. Trump pun mempertegas ya hak-hak orang ya dalam memiliki Bitcoin, di mana orang akan mempunyai hak untuk self custody, yaitu menyimpan Bitcoinnya, private key-nya sendiri itu akan jadi hak warga negara Amerika ketika Trump itu terpilih menjadi presiden. Dan kalau kita lihat secara polling ya, polling terakhir yang gue lihat 52-48, Trump itu masih menang di atas kertas. Dukungan-dukungan dari banyak political party, banyak akhirnya orang-orang kuat di Amerika yang support Trump karena keputusannya akan hal ini. Dan jika Donald Trump menang, ini akan terjadi crypto pump yang luar biasa. Makanya gue akan targetkan, nanti gue akan bocorkan target price gue untuk Bitcoin, bahkan untuk di Oktober itu dan di November itu berapa harganya. Dan kalau sampai Trump menang, yang kita akan lakukan adalah yang udah 13 bulan nabung Bitcoin di sini adalah kita bisa party diet ya. Jadi kita akan happy sampai setahun ke depan. Di sini kalian bisa lihat bahwa flow uang yang masuk itu bukanlah retail seperti kalian, tapi institusi besar seperti BlackRock yang per hari ini itu pertumbuhan asetnya orang yang taruh di ETF IBIT-nya itu eksponensial, besar sekali. Banyak sekali fund-fund besar. Yang kalian bisa lihat di sini data gua tarikin dari Bloomberg gua. Nih kalian lihat di sini banyak sekali ya yang udah beli IBIT-nya BlackRock, dan sekarang dia lebih pegang lebih besar dibanding Grayscale Investments. Jadi ini banyak sekali institusi yang berlomba. Dan terakhir ya 11 hari berturut-turut ETF itu positif, hijau dan positif. Artinya apa? Ketika bahkan ada isu Mt. Gox nih jualan, institusi ini nggak gerak nih. Mereka malah tambah barang terus. Dan kita udah masuk duluan ya, teman-teman semua yang udah ikut borong Bitcoin ini pertama kali di sejarah dunia retail tuh bisa front running ibaratnya para institusi. Kita masuk 13 bulan lalu, institusi baru sekarang nih masuknya. Jadi buat kalian yang percaya sama gue, apa yang keluar dari omongan gue ini semuanya jadi kenyataan sekarang. Ditambah approval untuk ETF ETH, jujur gue juga nggak percaya bahwa ini disetujui tahun ini. Tapi dengan adanya ini menambah flow lagi ke semua entire market crypto. Semua orang yang tadi nggak punya akses, hedge fund besar yang tidak punya akses, akan punya akses untuk beli Bitcoin dan juga Ethereum. Kalau Bitcoin ya kita kan fokus di series ini adalah Bitcoin. Tapi gue akan bahas sedikit kenapa menurut gue ETH juga berharga. Tapi kita akan tetap borongnya Bitcoin terus ya. Karena Bitcoin itu adalah merupakan store of value. Gampang untuk dijelasin ke orang. Oh ini adalah emas digital. Lalu apa yang bikin ETH berharga? Ya kalau misalnya Bitcoin itu tesisnya adalah store of value. Ethereum adalah sebuah store of data. Nah tergantung lu nganggap data itu sesuatu yang mahal, sesuatu yang penting, sesuatu yang berharga atau tidak. Jadi exposure besar dari institusi ini ya itu belum diimbangi sama ibaratnya gue sebutnya di sini FOMO retail. Makanya gue sharing ke kalian dulu di sini. Kalau kalian lihat datanya di Google Trend, ini Bitcoin ya.
Tidak sesignifikan beberapa tahun lalu. Ya, artinya retail minatnya itu belum ada. Nah, minat retail ini akan terbang lagi di saat harganya itu di beberapa key level penting, yaitu pertama 88.000 dan kedua adalah 100.000. Psikologi publik ketika Bitcoin hit 88.000 ini akan menggila. Ya, apalagi tembus angka 100.000. Karena ini angka psikologis. Ketika Bitcoin tembus $100.000, gue akan bilang ini akan outbound nih 110, 115, 120.000. Akan cepat sekali. Karena itu angka psikologis. Dan gue ngomong di sini. Gue ngomong di sini dari Bitcoin itu berapa? 20.000, 30.000. Nggak percaya kalian ya. Karena Bitcoin itu gue percaya itu adalah seperti tes intelektual atau tes IQ. Jadi orang yang pintar bisa beli Bitcoin di 16.000, 18.000, 20.000 ya. Lu 20.000 dikasih tahu tentang Bitcoin nggak percaya, ya belinya di 30.000. Nah berarti level intelektual lu beli Bitcoin di 30.000. Nah 30.000 orang ngomongin lu nggak percaya, belinya 40.000. 40.000 Bitcoin lu nggak percaya lagi, belinya 50.000. Nah sekarang 60.000 nih, lu nggak percaya lagi, belinya ntar di 88.000. Lu pegang omongan gua. Lu nggak percaya belinya di 60.000, lu belinya di 88.000. Ntar lu 88.000, nggak percaya, lu belinya di 100.000. Ini tes IQ ya. Tes IQ yang rewardnya uang. Ketika lu nggak percaya, ya, lu jadi tambah miskin. Tapi lu percaya, lebih cepat lu percaya, lu dapetin uang. Di sini kita bisa lihat data-data yang objektif ya. Perusahaan-perusahaan seperti MicroStrategy, ya, Metaplanet dari Jepang. Lu lihat sahamnya Metaplanet ya, itu saham di Jepang. Setelah dia adopsi namanya strategi Bitcoin. Nah, apa itu strategi Bitcoin? Sederhana. Treasury lu, raca lu ditaruh Bitcoin di sana, sederhana. Yang kita lakukan selama 13 bulan terakhir adalah Bitcoin strategy. Kita duluan sebelum Metaplanet. Kita duluan, seperti bahkan perusahaan Semler Scientific. Kalian lihat, dia juga adopsi Bitcoin strategy. Jadi di balance sheet-nya dia mulai taruh Bitcoin. Kita tuh 13 bulan lebih early dibanding mereka semua. Kita duluan dari mereka semua untuk adopsi Bitcoin strategy. Jadi kalau kalian anggap diri kalian sebagai perusahaan, ya ada pendapatan, ada pengeluaran. Itu kita tabungin di Bitcoin. Nah itu adalah Bitcoin strategy yang sekarang diadopsi oleh perusahaan-perusahaan TBK di US. Bayangin. Dan bahkan di Jepang, ya Metaplanet perusahaannya. Strategi yang kita adopsi itu sama dengan strategi-strategi perusahaan yang paling forward thinking di dunia. Perusahaan dengan orang direksi paling pintar di dunia. Tapi kita udah lakuin duluan di sini di Borong Bitcoin. Di saat mungkin kalian cerita tentang hal ini, tetangga kalian bingung, keluarga kalian bingung, udah diemin aja ya. Mereka tuh tidak lebih pintar dari perusahaan-perusahaan yang gue sebutkan barusan. Kita adopsi strategi Bitcoin ini sebuah standar dalam Bitcoin. Kita udah nggak melihat otak kita dalam fiat, tapi kita ubah hidup kita ke standar Bitcoin. Setiap punya fiat kita tukerin, setiap punya fiat kita tukerin, setiap punya fiat kita tukerin. Percayalah, 10 tahun lagi semua orang akan makin miskin dan kita akan makin kaya. Kenapa? Karena sederhana, uangnya dicetak. Kita nggak usah jauh-jauh, setahun aja udah kerasa kan ya, 12 bulan terakhir, bahkan 13 bulan ini, dampak yang udah kalian semua alamin di sini dari ikutin Borong Bitcoin episode pertama. Tapi dia bilang, oh nanti gue itu baru ngikutin episode ke-6. Ya bukan salah gue bikin dari episode 1, gue bikinnya udah lama. Jadi kalau lu emang setiap kali gue bikin video lu percaya apa yang gue omongin, lu dapat manfaatnya ya, dan kalian bisa jadi saksinya semua sini yang ikutin dari episode pertama. Episode kedua yang gue charting pun exactly persis Bitcoin harganya seperti itu. Dan bahkan gue ngomong di sini pertama ya, Bitcoin akan ke 88.000, FOMO ke 100.000. Ketika di 100.000, ya apa yang terjadi? Orang akan tak akan beli terus, dan itu akan nge-squeeze ke atas, ya karena retail ada FOMO. Itu akan di semua berita, ya semua berita akan bilang Bitcoin di harga 2 miliar rupiah, Bitcoin di harga 2 miliar rupiah. Tapi by that time sudah telat untuk kalian mau mulai akumulasi. Mau akumulasi ya sekarang. Now is the time. Tahun ini lebih dari 250.000 net inflow dari Bitcoin institusi. Ya lewat exchange traded fund atau ETF. It's a long way to go ya. Jadi karena target kita masih jauh, 100.000 itu aja belum. Ya Bitcoin 1,1 miliar misalnya harganya. Target kita per coin itu masih di 2 miliar, masih jauh sekali. 2 miliar bahkan 2,5 miliar. Diskonnya masih jauh. Itu adalah fair value-nya Bitcoin, masih jauh sekali. Jadi saat diskonnya itu jauh, ya misalnya target kita 2 miliar. Harganya sekarang 1 miliar nih. Nanti harganya 1,3 miliar, diskonnya masih 700 juta, masih jauh. Masih jauh dari 2 miliar angka yang gue mau. Jadi kita akan beli terus. Tanpa kelamaan kita langsung praktek aja lihat portfolionya. Oke, di sini kita udah lihat portofolionya ya. Ini gue udah top up lagi 100 juta. Portofolionya dari 2,3 miliar 84 juta rupiah ya. Jadi total modalnya berapa? 100 juta, kalian tinggal dikaliin episode-nya. 1,3 miliar modalnya. Jadi keuntungannya 1 miliar 84 juta. Ya. Jadi buat yang masih skeptis akan hal ini, kalian bisa lihat buktinya. Dan sini sebelum gue banyak bacot, gue beli dulu ya. Jadi kita beli dulu, kita akan trade. Di sini Bitcoin, ya kita akan market order aja nggak apa-apa. Biar langsung beli semua. Kita buy ya, walaupun fee-nya mahal. Dan ini udah dipotong fee by the way. Fee-nya ini mahal sekali market order di sini. Tapi ini exchange lokal biar gue bisa tunjukin kalian ya. Nah ya. Jadi kita udah beli Bitcoin sekarang. Di 2,3 miliar 91 juta ya. Jadi untungnya 1 miliar 91 juta. Nah kita cek di home-nya. Nah ini dia. Jadi kita punya 2,15 Bitcoin.
Nah ini akan portofolio akan tumbuh jadi luar biasa. Ini gue ngomong sekarang. Ini akan tumbuh jadi luar biasa di luar yang kalian bayangkan. Jadi kalau kalian ada yang bilang, oh gue nabung dari kerjaan gue untuk hal yang lain. Jangan. Gue nabung dari pekerjaan gue untuk berbisnis. Gue bilang jangan. Ini real ya. Yang gue lakukan di sini real. Dan lu lihat, untung 1.091.000.000 dalam waktu 13 bulan. Lu kalau bikin coffee shop, let's say, oh tapi kan lu punya modal. Oke, gue analogin, lu punya modal 1,3 miliar. Lu mau ngapain dengan 1,3 miliar itu tadi? Bikin coffee shop. Coffee shop ya. Pertama, modalnya lu keluarin, set kan 1,3 miliar untuk semuanya ya. Gue gak mau breakdown sini karena ini bukan video untuk bikin coffee shop. Contoh aja. Lu 4 tahun balik modal ya. Balik modal 1,3 miliar kalau laku. Untuk balik modal 1,3 miliarnya. Untuk dapat additional 1 miliarnya, lu butuh 3,5 tahun lagi ya kan. Lu buang waktu tuh 7 tahun. Itu pun kalau berhasil. Nyatanya dalam 5 tahun statistik coffee shop yang berhasil berapa? 1 dari 100, 1 dari 200. Nah kalian cari sendiri angkanya. Kalian lihat aja di daerah kalian. Ada gak yang tahan 5 tahun? Gak banyak jawabannya. Lu mau taruh uang itu di mana? Bingung kan? 1,3 miliar. Di mana lalu buktiin gue yang secara terbuka dibuktiin seperti ini step by step bulan ke bulan taruh 1,3 M untung 1 M waktunya setahun. Dan itu bukan untung dari kayak bisnis ya. Karena bisnis 1,3 miliar lu nyangkut tuh. Lu harus balik modalnya dulu. Ini enggak, modalnya bisa ditarik. Modal 1,3 miliar bisa gue tarik ini masukin kantong, untungnya 1, miliar lebih. Gue tanya, apa yang bisa kayak gitu? Mau pikir kah lu cukup pintar untuk berbisnis? Enggak, ya lu gak cukup pintar. Jadi lu buat lu semua ya, karyawan, pengusaha, capital lu ya, yang lu pakai di bisnis lu apapun di kehidupan lu taruh semuanya di Bitcoin. Dia bilang, tapi ini tuh tidak wise. Ini gua udah buktiin. Jadi kalau dia ngomong bantah tidak, lu buktiin gua taruh 100 juta per bulan di aset kelas apapun pilihan lu kalahin portfolio gua. Lu bisa baru ngomong. Nah itulah ada alasan kenapa orang yang kebanyakan ngomong itu kebanyakan nggak punya duit kayak seperti itu. Gua bisa banyak ngomong sini karena gua udah buktiin ke kalian. Dan gua bilang nih sini 88.000 Bitcoin abis itu FOMO 100.000 angka psikologis dia akan terbang lagi ke atas. Gua udah ngomong dari 20.000, 30.000 gua ngomong, 40 gua ngomong, 50 gua ngomong. Gua bahkan ngomong pertama lu cek Instagram gua tuh dari 16.000. Gua beli banyak sekali Bitcoin di 16.000. Dan lihat sekarang, ini akan gua lanjutkan terus sampai mungkin 5 tahun, 10 tahun ke depan. Kita lihat portonya. Bisa jadi ratusan miliar loh ini. Nggak percaya kan kalian? Gua akan buktikan ini akan jadi ratusan miliar. Jadi sampai jumpa di Borong Bitcoin episode ke-14. Lanjut konsisten, bikin terus setiap tanggal 1.